warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, saya ini Dwi Junior Kurniawati, peserta Latsar CPNS BNN tahun 2022. Nah, pada kali ini saya akan membahas sesuatu yang luar biasa. Dan hari ini juga saya akan ditemani oleh teman-teman saya. Yang pertama di sini ada Mas Wahyu. Halo Mas Wahyu. Halo, apa kabar Mbak Ines? Sehat-sehat? Halo, Alhamdulillah Mas Wahyu. Boleh perkenalan dulu nih sedikit, Mas Wahyu, Oh iya, silahkan. boleh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Wahyu Trisutrisno. Saya CPNS Latsar dari BNN tahun 2022, penyuluh narkoba dari BNNK Nganjuk. Gitu, Mbak Oke, Ines. siap. Terima kasih Mas Wahyu. Oke, yang selanjutnya ada Mbak Ulimas. Halo Mbak Ulimas. Halo semuanya. Halo Mbak Ina. Hai. Silahkan Halo Mbak Ulimas, semuanya. boleh perkenalkan diri dulu. Halo semuanya. Saya Mas Dea Fahira dari Latsar CPNS 2022. Saya penyuluh narkoba di BNN Kota Tangerang Selatan. Oke, sip. Salam kenal Mbak Ulimas. Selanjutnya Mbak Zahro. Halo Mbak Zahro. Halo Mbak Ina. Halo semuanya. Halo, silakan Mbak, bisa perkenalan diri dulu. Iya, perkenalkan nama saya Zahrotul Masruro. Saya juga peserta Latsar CPNS tahun 2022. Saya penyuluh narkoba dari BNNK Ciamis. Salam kenal. Oke, sip. Nah, tadi saya belum sempat kenalan ya. Oke, tadi saya udah sebutkan namanya ya. Saya Ina Dwi Junior Kurniawati. Saya juga sama peserta Latsar CPNS BNN tahun 2022 dan saya merupakan penyuluh narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan. Nah, pada kesempatan kali ini kita semua akan mereview sebuah film yang sangat luar biasa sekali. Film ini juga pernah masuk seleksi panitia Piala Oscar loh Mbak. Mas tahun 2008. Luar biasa banget ya. Wah. Nah, Keren, emang. Keren. ya keren banget nih film Indonesia memang ya. Nah, di sini mungkin saya akan menyampaikan sedikit mengenai sinopsis dan judulnya ya. Nah, judulnya ini adalah Denias Senandung di Atas Awan. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang anak suku pedalaman Papua yang bernama Denias untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dan ternyata syutingnya ini 100% dilaksanakan di Pulau Papuanya itu sendiri. Dan di sana juga nanti akan disuguhkan pemandangan-pemandangan yang luar biasa. Dan lebih luar biasanya lagi, film ini ternyata berdasarkan dari kisah nyata dari anak bernama Janias. Wah, keren banget gak sih Mas, Mbak? Luar biasa ya ini filmnya. Bikin haru pokoknya tuh filmnya. Luar biasa Wah, banget emang. saya aja waktu nonton tuh kayak berkaca-kaca gitu loh. Wah, luar biasa banget ini. Oke. Nah, selain dari mereview, hari ini coba deh saya pengen Mas dan Mbak di sini bisa ngasih tahu saya dan teman-teman semua scene-scene mana aja sih yang sangat berkesan gitu ya. Emang bener-bener kayak aduh terharu banget nih kayaknya film ini luar biasa gitu. Oke, mungkin pertama dari Mbak Zahro, silahkan bisa dideskripsikan scene mana nih yang sangat-sangat berkesan buat Mbak Zahro. Oke, ya kalau dari aku pribadi itu hampir dari keseluruhan filmnya berkesan ya Mbak Ina ya buat aku ya. Karena banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap scene-nya di situ. Tapi yang paling berkesan itu ketika Deniasnya itu diterima di sekolahan dan itu tuh atas dukungan dari berbagai pihak khususnya Ibu Gembala itu bikin terharu sekali karena akhirnya Denias bisa bersekolah sesuai dengan apa yang dia impikan dan ibunya impikan selama ini seperti itu. Oh iya, itu emang apa ya, buah dari perjuangan yang berhasil ya Mbak ya, luar Iya biasa benar. emang scene Iya. itu bisa bikin mata berkaca-kaca emang. Di situ ibu gembalanya juga sempet kayak sedih gitu ya sampai dia nangis gitu. Luar biasa, Iya. luar biasa. Sip. Lalu Mbak Ulimas coba bisa disampaikan scene mana nih Mbak yang sangat menyentuh hati dan berkesan buat Mbak Ulimas? Waktu Maleonya pergi meninggalkan Denias itu sangat benar-benar
sangat sedih gitu. Karena si Maleo-nya ini benar-benar apa ya, biasa banget gitu buat teman-teman Denia sama Denia sendiri buat bersekolah. Dia sampai bikin rumah sekolah darurat, habis itu minta seragam, dan tiba-tiba dia pergi. Sampai sekarang katanya sampai film itu di syuting pun Maleo tuh belum ketemu yang mana orangnya gitu. Iya, iya. Sedih banget ya aku. Di situ juga dituliskan menghilang bagai asap gitu ya. Wah, luar biasa ya itu jasanya memang. Lalu nih, selanjutnya Mas Wahyu, coba Mas. Scene mana nih Mas yang paling menyentuh hati Mas? Kalau aku lebih ke ini, ke Deniasnya ya. Waktu dia ditinggal Maleo kan, gitu dia sedihnya, terus bagaimana dia meninggalkan bapaknya, dan di perjalanan 4 hari, coba bayangkan dia ke kota. Dari kampungnya nggak ada jalan loh itu, kalau tak lihat dia lewatin hutan, kali kan, gitu. Iya. Bolanya hilang lagi. Bener. Ada kocak banget. Iya. Tapi bagus gitu, menginspirasi kita semua gitu. Itu scene yang paling berkesan buat aku sih gitu, bagaimana perjuangannya si Denias untuk sekolah ke kota gitu Mbak Ina. Wah, memang ya sebetulnya dari awal sampai akhir film ini tuh sungguh-sungguh sangat menggugah perasaan ya. Emang menurut aku pribadi sih yang paling berkesan itu ketika ayahnya Denias itu di ini loh Mas, Mbak, dipotong jarinya. Iya, ketika ibunya meninggal ya, ketika ibunya wafat, memang kan di Papua itu ada tradisi seperti itu ya, tradisi potong jari ketika anggota keluarga meninggal. Dan setelah itu kan ayahnya itu dia renovasi rumahnya kan, terus bikin-bikin pagar yang ternyata nggak mau, dan akhirnya tetap mau sekolah, dan akhirnya Maleo sampai datang kan ketemu sama bapaknya, dan akhirnya dibantuin bikin pagarnya. Nah itu luar biasa sih, betul-betul kayak totalitas tanpa batas gitu. Maleonya emang betul-betul mau kemajuan untuk Denia serta teman-temannya di sana, seperti itu. Keren banget sih. Kalau kita ini kan lagi ada pelatihan dasar ya. Nah kemarin juga kita sudah diberitahu bahwa dalam pelatihan ini itu core value yang harus kita terapkan ini ialah berakhlak. Apakah ada nih di film tersebut? Maksudnya core value-nya ini apakah bisa kita transfer gitu dari film tersebut? Ternyata tuh ada loh core value tersebut. Nah boleh silahkan mungkin Mbak Ulimas bisa dijelaskan apakah memang ada nilai-nilai yang terkandung dalam film ini yang ke arah berakhlaknya gitu, coba. Oke, makasih Mbak Ina. Menurut aku lihat dari si Maleo-nya ini kali ya, karena dia benar-benar kelihatan banget nih core ASN-nya ini gitu kan. Dari dia TNI, berorientasi pelayanan, dia mau bantuin si Denia sama bapaknya buat bikin pagar, terus habis itu kalau ada orang yang sakit dia langsung ke sana gitu kan. Terus habis itu pas gurunya nggak ada, si Maleo langsung bisa gantiin meskipun anak-anaknya pada takut gitu. Tapi tetap dia, karena dia seorang TNI, dia juga harus memenuhi perintah atasan gitu. Meskipun dia berat hati banget kayaknya untuk ninggalin si desa ini gitu, tapi tetap aja gitu dia harus patuh dan taat kepada tugas dia gitu kan. Lalu dia juga orangnya inovatif gitu kan. Dia ketika si anak-anaknya ini nggak punya buku teks gitu kan, untuk memperkenalkan nih peta Indonesia, dia bikin dari kardusnya itu. Dan menurut aku itu sangat benar-benar kerasa banget gitu loh si Maleo ini core value ASN-nya. Terus dia juga orangnya kolaboratif. Kalau misalnya kata dia, kalau untuk memecahkan masalah kita harus bekerja sama nih, kita nggak bisa sendirian aja gitu kan. Menurut aku itu sih, mungkin yang lain bisa nambahin. Oke, memang tokoh Maleo ini betul-betul mencerminkan berakhlak ya Mbak, luar biasa memang. Oke, lalu Mbak Zahro mungkin bisa disampaikan sisi mananya nih yang masuk ke berakhlaknya dari film ini? Masih sebelumnya Mbak Ina, kalau menurut aku banyak ya Mbak Ina ya nilai-nilai berakhlak yang bisa diambil dari film Denias ini gitu. Tapi ya bisa
Khususnya ini aku mau ngejelasinnya dari sudutnya Ibu Gembala ini, Mbak Ina dan teman-teman. Eh, karena Ibu Gembala kan juga memperjuangkan gitu, sangat memperjuangkan, ingin memperjuangkan hak-hak anak-anak seperti Denias yang memiliki impian ingin bersekolah tetapi masih belum bisa kayak gitu karena banyak kendala dari peraturan sekolahnya, dari sistemnya. Itu karena banyak kendala akhirnya mereka masih belum bisa bersekolah gitu. Akhirnya Ibu Gembala ini memperjuangkan dengan melakukan kolaborasi dengan pihak sekolah, dengan pihak asrama dan juga dengan beberapa pihak lainnya untuk memperjuangkan itu. Selain itu juga bisa dilihat dari sikapnya Ibu Gembala ini yang akuntabel karena sangat bertanggung jawab dan disiplin serta berintegritas tinggi untuk membuat anak-anak seperti Denias ini tuh agar bisa bersekolah juga seperti anak lainnya. Selain itu juga dilihat dari Ibu Gembala sebagai seorang guru, Ibu Gembala juga sangat berkompeten gitu Mbak. Dia melakukan kualitas terbaik dari dirinya sebagai seorang guru. Dia ingin benar-benar tidak hanya mengajar di sekolah tetapi mengabaikan anak-anak di luar sana yang tidak bisa bersekolah seperti itu. Juga selain itu juga harmonis dengan sikapnya Ibu Gembala yang suka menolong orang lain, yaitu khususnya Denias dan juga temannya Denias, si Enos ya. Dia ingin menolong banget kayak gitu sampai dibelain ketika Deniasnya menghilang. Di Ibu Gembala mencari Denias ke tempat asalnya, ke rumah kakaknya seorang diri seperti itu untuk memperjuangkan agar Denias ini bisa benar-benar meraih impiannya dalam bersekolah. Selain itu juga dalam sikap loyalnya Ibu Gembala ini juga bisa ditunjukkan bahwa emang Ibu Gembala ini menerapkan ideologi Pancasila dan juga setia juga pada NKRI seperti itu untuk memperjuangkan hak-hak anak bangsa dalam berpendidikan seperti itu ya Mbak ya. Ibu Gembala juga ini tuh proaktif dalam melakukan tugasnya dan kewajibannya sebagai seorang guru dan juga tenaga pendidikan juga. Menurut saya itu yang bisa diambil, nilai-nilai berakhlak yang bisa diambil dari Ibu Gembala di film Denias ini. Terima kasih Mbak Ina. Wah, luar biasa ya Mbak Zahra memang Ibu Gembala ini gitu. Iya. Mas Wahyu gimana? Ya. Dari film tersebut core value berakhlaknya tuh ada di sisi belah mananya nih Mas nih? Kalau aku melihat dari sisi Deniasnya ya, jadi kalau mungkin teman-teman dari ada Maleo ya tadi ya, terus kemudian ada dari Gembala juga. Kalau aku melihat dari Deniasnya, karena memang dari Denias itu semuanya core value berakhlak tuh ada di dia, gitu. Mulai dari pertama berorientasi pelayanan, bagaimana dia melayani ibunya kan yang sedang sakit waktu itu, malam-malam dia cari ke dokter kan, gitu. Terus kemudian dia akuntabel juga gitu loh. Kalau kita melihat dari akuntabel kan dia artinya amanah ya gitu. Bagaimana dia setelah ibunya meninggal, dia kan sempat waktu itu kan diceritakan sama ibunya, kamu kalau misalnya berpendidikan tinggi, gunung pun akan takut sama kamu gitu. Dia ingat itu sampai ke ibu guru kan gitu kan, ditulis tuh sama dia kan, sampai mempengaruhi ibu guru untuk memperjuangkan dia masuk sekolah gitu. Itu luar biasa akuntabel gitu. Terus kalau dari sisi kompeten itu dia apa ya? Jadi bayangkan seorang anak kampung gitu dari pedalaman suku yang bapak ibunya aja nggak berpendidikan gitu loh. Istilahnya orang-orang situ nggak ada yang berpendidikan, tapi dia punya semangat untuk mengupgrade diri gitu loh. Jadi hal itu yang sangat luar biasa buat mungkin teman-teman semua juga. Wah ini loh orang kampung aja begini, apalagi kita harus yang lebih baik kan seperti itu gitu. Terus kemudian kalau lihat dari harmonis, dari sisi nilai harmonis, bagaimana dia sama temennya siapa namanya? Si Noel ya? Oh iya, yang agak bandel itu kan? Agak bandel, dia kan sempet tuh waktu main bola kan kena mukanya kan, pingsan kan dia. Terus bagaimana dia itu waktu ditanya sama ibu asrama, tapi dia tuh ngaku kalau dia yang salah gitu loh demi melindungi si
si Noah gitu kan, luar biasa banget, anak kecil aja bisa begitu kan, kita aja kadang nggak bisa begitu kan. Gitu. Terus kalau dari sisi loyal sih, bagaimana dia memegang teguh, kalau loyal kan kita hubungkan dengan ideologi Pancasila ya gitu. Ada hal lucu waktu dia itu nata pulau di sebuah kardus kan gitu. Itu bagaimana dia itu aku ini bagian dari Indonesia gitu loh, sampai dia semangatnya di kardus itu dibawa-bawa sampai ke sekolahan kan, itu ditunjukin dia nggak punya rapot kan. Itu yang bikin sangat menginspirasi sekali. Kemudian dari sisi adaptif itu bagaimana dia menyesuaikan diri dari setiap perpindahan lingkungan ke lingkungan yang lain gitu kan. Dari kampung dia ke kota gitu, dihadapkan sesuatu yang hal baru buat dia, tapi dia bisa menyesuaikan diri untuk bisa mewujudkan impiannya di situ gitu. Terus yang kemudian yang terakhir tuh yang kolaboratif ini yang paling buat saya, bagaimana seorang saudara atau seorang teman harus patut dicontoh dari seorang Denias gitu, bagaimana dia bisa masuk sekolah tapi dia nggak sendirian berjuang, dia mau juga saudaranya juga ikut juga sekolah juga gitu kan, sampai saudaranya tidur kan dibangunin, dia susah bangun gitu kan, ditanya rapotmu mana, itu yang seru banget tuh. Akhirnya saudaranya pulang ke kampung, padahal 4 hari kan cuma demi ngambil sebuah rapot gitu. Luar biasa sekali pokoknya, sangat menginspirasi. Pokoknya teman-teman harus nonton deh, pokoknya luar biasa filmnya gitu. Iya, betul banget nih Mas, Mbak semua, emang film ini dari awal sampai akhir ini sangat menginspirasi ya. Belum lagi tadi sudah dijelaskan juga nih, ternyata nyambung banget sama core value berakhlak filmnya itu ya. Mulai dari semua tokoh tuh kayaknya dia punya peran masing-masing gitu loh kan. Hampir tadi ada Maleo, lalu ada Ibu Gembala, dan tokoh utamanya juga ini Denias, itu memang dia memunculkan karakter berakhlaknya ya. Nah, sebagai warga negara yang baik tentu ya, mungkin ASN itu adalah sebuah kewajiban untuk memiliki core value berakhlak, tetapi sebagaimana mestinya setiap warga negara ini tentu harus punya hal itu, ya nggak Mas, Mbak? Betul ya? Betul sekali, Betul Mbak. sekali Mbak Ina. Iya, seperti oke nih Mas, Mbak semuanya, tadi kan kita udah memaparkan ya dari scene mana yang paling berkesan buat kita, lalu berakhlaknya tuh di belah mana nih dari film ini gitu ya, yang core value ASN-nya itu di sebelah mana. Nah, mungkin untuk menutup sesi kali ini ya mengenai review film Denias ini, coba deh saya pengen Mas sama Mbak barangkali nih ada quotes yang sangat-sangat bisa memberi inspirasi ya, mungkin bisa disambungkan juga dengan film ini. Boleh silahkan deh dari Mas Wahyu dulu. Silahkan Mas Wahyu, kata-kata penutupnya apa nih quotes-nya? Boleh. Jadi pesan untuk teman-teman semua yang menonton pada hari ini, jangan lupa nonton film Denias, karena film Denias itu sangat menginspirasi kita. Pokoknya dengan nonton film Denias akan memacu adrenalin kita, semangat kita untuk menuju yang lebih baik gitu. Dari situ ada banyak sekali pesan-pesan moral yang bisa kita ambil. Mungkin itu aja, Mbak. Oke, siap. Terima kasih Mas Wahyu. Oke, Mbak Ulimas gimana nih? Quotes-quotesnya silahkan disampaikan, Mbak. Menurut aku, untuk mempunyai core value berakhlak, itu kita nggak usah jadi ASN lah, atau TNI atau Polri. Kita semua punya di dalam hati kita sendiri, gitu kan. Hanya untuk menggapai cita-cita, Denias tuh udah penuh banget dengan sifat-sifat berorientasi. Terus habis itu dia juga akuntabel, dia kompeten, dia juga harmonis, dia loyal, dia adaptif, dia juga kolaboratif. Dan itu nggak cuma Denias sendiri gitu, ada Maleo, ada Ibu Gembala, ada Enos, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita punya kualitas tersendiri gitu untuk menjadikan kita sebagai orang yang berkualitas dan bermanfaat baik untuk kita sendiri maupun orang lain. Ini tuh penutup aku. Wah, luar biasa nih Mbak Ulimas. Luar biasa. Oke, Mbak Zahro, silahkan Mbak disampaikan quotes-quotesnya dari film yang tadi. Iya, karena sudah disampaikan, kurang lebihnya sudah disampaikan oleh Mas Wahyu dan Mbak Ulimas. Kalau dari saya untuk teman-teman yang lagi mengejar impiannya seperti Denias, jangan menyerah karena kalian tidak sendiri, seperti itu. Kita semua bisa bergerak bersama. So heartwarming. Terharu saya dengarnya ya. Luar biasa nih. Mungkin saya juga ada sedikit nih ya
kalau dari saya pribadi, mungkin pesan untuk teman-teman semua yang hari ini menonton review film Denia Senandung dari Awan dari kami berempat ini, intinya ketika memang kamu betul-betul memiliki hal yang memang harus diperjuangkan, ya terus berjuang ya, jangan pernah berhenti dan jangan pernah menyerah, karena satu hari di mana kita gagal, 10 hari, 100 hari, bahkan selama-lamanya nanti di depan ada jalan keberhasilan yang pasti akan terbuka. Yang penting kita terus mencoba. Seperti itu ya. Nah, mungkin dari kita semua untuk review filmnya ini dicukupkan aja ya. Nanti makin lama lagi nih durasinya ya kalau nggak berhenti-berhenti kayak kita reviewnya gitu ya. Mungkin sekian yang dapat kami berempat sampaikan. Sekali lagi jangan lupa ditonton film Deniasnya ya teman-teman semuanya, ini sangat-sangat memotivasi ya. Bagi untuk anak kuliah yang lagi nyusun skripsi, coba deh nonton ini ya. Gak ada tuh yang namanya malas-malas bikin skripsi pokoknya abis nonton film ini. Oke, mungkin cukup sekian dari kami semua. Terima kasih yang sudah menonton pada hari ini. Mungkin saya tutup. Closing cukup sampai di sini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat selalu ya. Dadah. Ih, lucu banget.